Pulau Samosir, anak Gunung Toba yang terletak di kawasan danau vulkanik, menyimpan jejak peradaban Bangso Batak. Jejak peradaban Bangso Batak dimulai ribuan tahun yang lalu melalui proses perjalanan sejarah yang panjang. Letusan Gunung Supervolcano Toba dengan letusan terbesar yang terjadi pada kali yang ketiga, yaitu 74.000 tahun yang lalu, merupakan letusan maha dahsyat dalam sejarah dunia. Memuntahkan lebih dari 1000 km kubik material letusan dengan ketinggian mencapai 50 km dalam radius 3000 mil. Hal ini membuat material abu menyebar ke seluruh atmosfer bumi hingga menutupi cahaya matahari selama 6-10 tahun dan menurunkan temperatur bumi selama 1000 tahun kemudian. Perubahan iklim memusnahkan sebagian besar sumber kehidupan di bumi. Ledakan Gunung Toba juga mengakibatkan kematian massal manusia. Letusan gunung ini diduga menyusutkan lebih dari 60% populasi manusia dan kehidupan lainnya di masa itu, sehingga membuat manusia bermigrasi mencari sumber kehidupan baru. Bumi mengalami pemulihan. Curah hujan yang tinggi dan berkepanjangan mengisi kawah peninggalan ledakan Gunung Toba hingga membentuk danau terbesar yang saat ini dikenal sebagai Danau Toba. Kehidupan baru muncul di wilayah pesisir Danau Toba, termasuk dataran baru sebagai cikal bakal anak Gunung Toba, yaitu Pulau Samosir. Migrasi manusia tiba di wilayah ini dan mulai menetap. Mengolah sumber kehidupan, membangun peradaban, dan menjadi sebuah bangsa baru. Bangso Batak. Kehidupan bangsa baru telah dimulai. Berawal dari Cianjur mula-mula ribuan tahun yang lalu, dari tempat inilah keturunan Bangso Batak bermukim, melangsungkan hidup, dan menyebar sampai ke arah pegunungan. Penyebaran bangsa ini membentuk kelompok-kelompok di seluruh penjuru tanah Batak dan membangun komunitas di wilayah yang baru dan memiliki sistem sosial yang terorganisir dalam bentuk marga. Pulau Samosir yang terletak di tengah Danau Toba menjadi pusat kehidupan dan budaya masyarakat Batak dan menjadi kampung halaman bagi mayoritas marga Batak. Salah satunya marga Simbolon. Marga Simbolon itu sendiri berasal dari nama Raja Opu Bolon Simbolon Tua yang mempunyai dua anak, yaitu Opu Suri Raja dan Opu Martua Raja. Opu Suri Raja mempunyai 4 keturunan, yaitu Tuan Nahoda Raja, Altong Nabegu, Pande Sahata, dan Juara Bulan. Sedangkan Opu Martua Raja mempunyai 3 keturunan, yaitu Suhut Nihuta, Sirimbang, dan Hapotan. Kumpulan seluruh keturunan Raja Ompu Bolon Simbolon Tua dikenal dengan sebutan Simbolon Sipitu Sohe.
Saat ini, keturunan dari Oku Bolon Simbolon tua telah melahirkan banyak generasi dengan jumlah keturunan hingga ratusan ribu jiwa yang tersebar di seluruh dunia. Berjalannya waktu, keturunan marga Simbolon menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia, bahkan sampai ke berbagai benua. Penyebaran ini memberikan dampak pada kelestarian budaya dan adat istiadat warisan nenek moyang yang semakin hari cenderung memudar akibat proses adaptasi terhadap budaya setempat di mana keturunan ini menetap. Tanpa disadari, kehidupan berbudaya para keturunan Simbolon di tanah rantau mulai berubah, bahkan tidak mengenal kerabat, Gonapasogit juga leluhurnya. Terpanggil untuk menjaga dan mempertahankan tradisi adat istiadat dan budaya warisan leluhur, keturunan marga Simbolon yang tersebar di seluruh penjuru dunia bersatu hati dan bersepakat untuk terus mempererat tali ikatan kekeluargaan dengan semangat Marsia Minaminan Marsitupol Tukola. Panggilan inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Umuan Simbolon Dohot Boruna Indonesia. Tahun 2006 merupakan tahun bersejarah dan penuh tantangan bagi lahirnya Punguan Simbolon. Di tahun inilah muncul inspirasi dan gagasan para tokoh Simbolon untuk menyatukan keturunan Simbolon yang tersebar di seluruh Indonesia yang sebelumnya telah membentuk punguan-punguan di berbagai daerah. Sebagai realisasi dari keinginan luhur, dilaksanakanlah sarasehan keluarga besar Simbolon untuk membidani lahirnya organisasi masyarakat berbasis kekerabatan marga yang dihadiri oleh tokoh-tokoh marga Simbolon dan perwakilan dari punguan-punguan. Pasca sarasehan, para tokoh Simbolon mulai menggalang dukungan dalam rangka melaksanakan kongres dan pagelaran Pesta Bolon yang pertama di Pulau Samosir, sambil memperkenalkan Pulau Samosir sebagai pusat budaya Bangsa Batak kepada berbagai lembaga negara di Jakarta. Dukungan dari berbagai kalangan, juga pemerintah daerah, menjadi dasar bagi para tokoh Simbolon memberangkatkan tim perintis yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Raden Simbolon untuk mempersiapkan pelaksanaan kongres dan pesta bolon pertama di Samosir. Kongres pertama yang dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2007 melahirkan kesepakatan untuk membentuk Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia yang dikenal dengan PSBI. Dan secara aklamasi memutuskan Bapak Effendi Muara Sakti Simbolon sebagai Ketua Umum periode 2007 sampai 2012 yang selanjutnya ditabalkan pada acara Pesta Bolon pertama di Samosir pada bulan Juli di tahun yang sama. Sesuai amanat Kongres pertama, Ketua Umum terpilih Bapak Effendi Muara Sakti Simbolon membentuk formatur pengurus pusat PSBI dan merancang program kerja tahunan yang kemudian diputuskan melalui rapat kerja nasional. Hingga saat ini, kepengurusan PSBI telah tersebar di 156 wilayah di Indonesia, termasuk California, Amerika Serikat sebagai perwujudan berbagai program kerja bagi kesejahteraan seluruh keluarga besar Simbolon. Di samping rapat kerja nasional tahunan, Kongres PSBI dan Pesta Bolon yang dilaksanakan 5 tahun sekali menjadi momentum istimewa bagi seluruh keluarga besar Simbolon. Dalam kongres inilah,
Ketua Umum PSBI mengakhiri masa baktinya dan dilanjutkan dengan pemilihan Ketua Umum yang baru untuk ditabalkan pada perhelatan Pesta Bolon Simbolon. Hasil Kongres kedua dan ketiga menunjuk kembali Bapak Effendi Muara Sakti Simbolon sebagai Ketua Umum PSBI. Demikian juga pada Kongres keempat yang dilaksanakan di Girinata Mandala, Bali tahun 2022, beliau kembali dipercaya menakodai PSBI hingga tahun 2027. PSBI Simbolon! INA PSBI dan Aposo PSBI di seluruh Indonesia juga ikut memegang peranan penting dalam pelaksanaan berbagai kegiatan kerja maupun program-program yang dicanangkan oleh Dewan Pengurus Pusat PSBI. PSBI Peduli adalah program andalan Departemen Sosial PSBI yang melaksanakan kerja-kerja sosial yang ditujukan kepada keluarga besar PSBI secara khusus dan masyarakat pada umumnya. Berbagai bantuan telah disalurkan PSBI kepada keluarga yang sakit, tertimpa musibah, maupun berbagai permasalahan sosial lainnya. Seperti pada masa COVID, kehadiran program PSBI Peduli mendapat apresiasi yang sangat tinggi dari keluarga besar Simbolon atas berbagai bantuan mulai dari bahan-bahan pangan maupun alat-alat kesehatan yang didistribusikan secara merata di seluruh wilayah kerja kepengurusan PSBI di seluruh Indonesia. Di bawah Departemen Pemuda dan Olahraga, PSBI juga ikut berpartisipasi dalam kemajuan olahraga yang banyak digemari oleh masyarakat Batak, seperti sepak bola dalam bentuk turnamen PSBI Cup, lomba catur massal Simbolon Chess Cup, lomba lari maraton Simbolon 10K, dan lain sebagainya. Selain kegiatan maupun program-program yang telah dilakukan oleh Punguan ini, tercatat juga dalam sejarah emas Punguan Simbolon bahwa Boruna Indonesia dengan ikut serta dalam memecahkan rekor Indonesia atau yang dikenal dengan rekor muri. Dalam bidang kesenian, PSBI juga memberikan perhatian kepada perkembangan seni musik Batak, yaitu kepada para pencipta lagu-lagu Batak maupun para musisi Batak dengan diberikannya penghargaan kepada para pekerja seni Batak yang dilakukan pada saat perhelatan Pesta Bolon yang keempat di Bali. Salah satu artis Batak yang kerap terlibat dalam acara yang diselenggarakan oleh PSBI adalah Marsada Band. Kehilangan seorang Marlundu Situmorang menjadi dorongan bagi PSBI yang didukung oleh para artis Batak untuk memberikan penghormatan dengan mengadakan acara tribut to Marlundu Situmorang. Selain musik Batak, dalam setiap perhelatan besar seperti Pesta Bolon, PSBI juga mengundang artis nasional untuk ikut serta memeriahkan berbagai kegiatan PSBI seperti grup band Slang, Serius Band, Duo Maya, Kota, Bunga Citra Lestari, Dewa 19, dan artis nasional lainnya. Marnatal merupakan acara yang rutin diselenggarakan oleh PSBI dengan melibatkan seluruh keluarga besar Simbolon untuk merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Acara ini diikuti secara serentak oleh seluruh keluarga besar Simbolon di seluruh Indonesia. Perhatian khusus atas perkembangan dan pelestarian budaya masyarakat Batak, PSBI memprakarsai perhelatan besar dengan menyelenggarakan Musyawarah Masyarakat Adat Batak atau disingkat MMAB dengan mengundang seluruh puak Batak yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden dan para petinggi negara lainnya di Parapat, Sumatera Utara. Dukungan terhadap PSBI juga datang dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan menampilkan atraksi flypass pesawat tempur dan terjun payung dalam acara besar ini. Selain itu,
Kegiatan lain yang berhubungan dengan dunia budaya Batak juga sering diselenggarakan oleh PSBI dalam skala besar, seperti Gondang Bolon di Jakarta, Marlaning-Laning, Sulang Baung, Pasada Tahi, dan Partangiangan Bolon di Simanindo, Samosir. Kegiatan-kegiatan ini wajib dilaksanakan oleh Pertemuan Simbolon Dohor Boruna Indonesia sebelum masuk ke dalam perhelatan Pesta Akbar 5 tahunan, yaitu Pesta Bolon Simbolon. Pesta Bolon Simbolon merupakan ibadah raya keturunan Simbolon Tua, An, Boru, Bere, Ibebere kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai wujud rasa syukur atas rahmat-Nya yang telah diterima hingga saat ini. Untuk mewujudkan ibadah tersebut, dilibatkanlah unsur masyarakat Dalian Natuna lintas agama, lintas marga, dan lintas wilayah dalam maupun luar negeri. Salah satu medium persembahan dalam acara ini yaitu suatu horja yang disebut Mangalahat Horbo. Mangalahat Horbo ini merupakan suatu kegiatan kurban hewani sebagai persembahan syukur menggunakan kurban terbaik yang dipersembahkan untuk Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, Horbo Siti Kutandu dan Siopat Kusolan yang merupakan kurban terbaik harus ditempatkan di Borotan. Borotan yang dilambangkan sebagai pohon kehidupan atau pohon Sakkamadeha merupakan perwujudan dari kehidupan pemberian Sang Pencipta kepada manusia.
Masyarakat Simbolon sangat meyakini bahwa dengan melakukan pesta bolon, maka masyarakat Simbolon akan diberkati Tuhan melalui saling mengasihi atau marsi haholongan dan saling menghargai atau marsi pasangap-sangapan. Oleh karena keyakinan tersebut, Punguan Simbolon Boruna Indonesia atau PSBI telah melakukan pesta bolon sebanyak 4 kali dengan dihadiri oleh warga Simbolon dari seluruh wilayah Indonesia dan mancanegara. Pesta bolon pertama dilaksanakan di Parbaba Samosir dari tanggal 1 hingga 7 Juli 2007. Pesta bolon kedua di Gelora Bung Karno, Jakarta dari tanggal 1 hingga 7 Juli 2012. Pesta bolon ketiga di Gelanggang Mahasiswa Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta dari tanggal 4 hingga 9 Juli 2017. Dan yang keempat di Peninsula Island Nusa Dua Bali dari tanggal 1 hingga 7 Juli 2022. Dibunyikannya gondang sebangunan yang merupakan alat musik Batak tradisional selalu dimulai dengan kegiatan Mamuhai Ulaon atau Mabuat Tuani Gondang yang merupakan pembukaan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar pesta bolon dapat terlaksana dengan baik mulai dari hari pertama hingga hari kedua. Gondang sabangunan yang merupakan alat musik tradisional terdiri dari sarune bolon, tagani, odak, gordang bolon, ogung, dan hesek. Di dalam pesta bolon ini, kita merayakan ibadah raya lintas agama, kongres dalam rangka pemilihan ketua umum sekaligus laporan pertanggungjawaban ketua umum. Panortoran, bazar, dan berbagai lomba, fashion show by butik Rumah Batak, seminar, pagelaran musik, pemberian penghargaan, juga mengundang perwakilan pemerintah daerah dan pejabat pemerintah pusat. Di pesta bolon ini, marga Simbolon wajib mengundang Punguan Marga Limbong Mulana se-Indonesia sebagai implementasi dari unsur masyarakat Dalian Natunu Soba Marhula-hula. Juga mengundang Dongat Tugu, Angbidoli Tabatua, Saragitua, dan Muntetua,
sebagai perwujudan dari manat Mardongat itu, dan wajib mengundang Silalahir Raja sebagai Boru Sihabolunan sebagai implementasi dari Elek Marboru, juga dengan doa sahuta dan ale-ale yang adalah seluruh marga yang berada di sekitar pesta bolon dilaksanakan sebagai implementasi dari Burju Mardongan Sahuta. Rangkaian kegiatan yang selama ini dilakukan PSBI merupakan bagian dari adat istiadat dan memperkenalkan serta melestarikan budaya bangsa Batak kepada masyarakat Indonesia bahkan dunia. Maka melalui perhelatan pesta bolon ini diharapkan para generasi muda Batak atau Naposo, khususnya yang bermarga Simbolon, agar ikut aktif dan berperan serta melestarikan kekayaan budaya warisan para leluhur bangsa Batak. Pada saat kita bentuk, banyak praduga negatif yang kita hadapi, di mana banyak dari anggota keluarga kita menganggap bahwa kita akan membawa ini menjadi satu berafiliasi ke satu partai tertentu. Yang sebenarnya itu salah besar. Dan itu terbukti dan bisa kita buktikan pada saat ini setelah 17 tahun kita berjalan. Tidak ada satu partai pun yang berafiliasi kepada punguan ini. Kita apolitik, kita aniaga dan berfokus hanya kepada pelestarian budaya yang ada di masyarakat kita. Setelah 17 tahun kita berdiri, kita sudah melihat hasil yang kita capai di peparan nih Opu Bolon yang sudah kita lihat nyata sekarang ini, di mana kita saling mengenal, di mana kita juga saling bertolong-tolongan, di mana kita juga saling peduli. Nah, ini yang harus kita pikirkan dan menjadi tugas kita yang sekarang, bagaimana membina generasi muda ini supaya bisa mengikuti jejak dari para orang tua yang telah berusaha mempersatukan Simbolon ini di seluruh dunia, supaya dia berjalan penuh dengan kasih. Dan yang paling kita butuhkan pada saat ini adalah ikut serta pemerintah melestarikan budaya yang sudah kita miliki. Ini menjadi tanggung jawab kita semua, bagaimana PSBI bisa eksis. Jadi harapan saya, mari kita semua bersepakat apa yang telah dicanangkan oleh Pak Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon dan pengurus teras lainnya. Mari kita terus bangun dan kembangkan. Suatu ketika di akhir tahun 2006, setelah menyelesaikan kunjungan ke Samosir dalam rangka persiapan kelahiran PSBI, waktu itu saya semobil dengan Bapak Ketum. Tiba-tiba Bapak Ketum bertanya kepada saya, "Tahu nggak kamu apa yang menjadi cita-cita dan keinginan saya?" Tanpa menunggu jawaban saya, Bapak Ketum melanjutkan, "Saya punya cita-cita, keinginan
mengajak makan dan makan bersama seluruh keluarga saya, Oparan Opo di seluruh Indonesia. Ketika pada pesta Bolon 2007 di Parbaba, saya ikut makan bersama dengan saudara-saudara kita di lapangan. Saya juga melihat Bapak Ketum makan bersama makanan yang sama. Bukan mewahnya makanan ataupun banyaknya lauk-lauknya, tapi duduk bersama, makan bersama dengan saudara-saudaraku, itu yang menjadi cita-cita dan tutup Bapak Ketum pada saat itu. Hening. Masing-masing kita dengan pikiran kita masing-masing. Mungkin Bapak Ketum berpikir bagaimana mewujudkan. Sementara saya berpikir menerawang kapan sampai Jakarta. Kangen sama Melda, Ligia, dan Kevin. It is beyond my mind, Pak Ketum. 2008 di Muara, 2009, 2010 di Jakarta, 2011 di Medan, 2012 di Jakarta, dan seterusnya sampai saat ini. Dan menjadi puncaknya pada tahun 2022 di Bali. Kita makan bersama selama 5 hari, 7 kali makan, belasan ribu keluarga besar semua. Bukan hanya dari Indonesia, tapi dari mancanegara yang hadir pada saat itu. Time flies so fast. Izinkan saya bertanya saat ini kepada Bapak. Sudahkah engkau merasa tercapai cita-citamu? Menurut saya, bukan hanya makanan fisik, tapi juga engkau sudah memberikan makanan spiritual, hasa daun, Oparan Opo Bolon, Simbolon, dimanapun berada. Salut. God bless you, Bapak Ketum. God bless you and your families as always. Dirgahayu PSBI 17 tahun. Jayalah Simbolon. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami keluarga besar Punggungan Simbolon Brunei Indonesia bersyukur di tanggal 7 bulan 7 di tahun 2024 ini memasuki usia yang ke-17 tahun, dan ini suatu perjalanan yang cukup panjang dari sebuah karya dan berkat dari Tuhan kepada kami keluarga besar Oparan Opo Bolon Simbolon, dan yang tersebar di 156 wilayah dan sektor-sektor, termasuk juga ada di Amerika Serikat, di California, yang menunjukkan betapa besarnya karya dan kasih Tuhan kepada sebagian kecil dari umatnya, yaitu keluarga besar Simbolon. Dan itulah yang kami syukuri di tanggal 7 bulan 7 di tahun 2024 ini. Kami melaksanakan acara di seluruh wilayah dan seluruh sektor-sektor untuk terus menjaga kekerabatan kami yang bersaudara, khususnya Simbolon, si Pitu Sohe, Oparani Opung Nami, Sori Raja dan Martua Raja, dan yang Marboru, Bere dan Iwe Bere. Kami terus mewarisi tradisi yang telah ada ratusan tahun yang lalu, dari sebuah capaian yang kami sangat bersyukur bahwa Tuhan memberikan sebuah rancangannya kepada kami, para Opo Bolon Simbolon. Dan kami berterima kasih bahwa tahun demi tahun sampai 17 tahun pengumuman ini kami rasakan begitu besar manfaatnya. Kami bisa lakukan silaturahmi, saling mengisi, ya, saling canda, saling berdoa, dan saling menguatkan
dalam pergumulan kehidupan di keluarga tentunya masing-masing. Dan capaian-capaian yang kami juga rasakan bahwa organisasi ini juga bisa menjadi wadah untuk menjadi sarana komunikasi di kami yang Marhammarangi dan Marburu dan Marhela, Marbere dan Ibebere, dan termasuk juga dalam melaksanakan Dalian Natolo di adat Batak. Dan tentunya sebagai warga Indonesia, warga bangsa, kami juga merasakan tumbuh kembangnya dalam kerabatan antar marga dan juga antar suku yang ada di Indonesia. Dan hal lain yang kita bisa rasakan adalah adanya suatu rasa kebersamaan dalam setiap hal yang kita rasakan, baik dalam suka maupun duka, yang kita tidak menafikan bahwa itu sebuah dinamika kehidupan yang terus berjalan di setiap anak bangsa dan anak manusia. Dan inilah ketika kita menghadapi suasana duka, kita merasakan yang sama, dan juga suasana suka, hal yang sama kita ikut bergembira. Itulah tali persaudaraan di Punguan kita, Punguan Simbolon, Turunan Indonesia, yang tidak melihat sekat-sekat apa kita dengan keyakinan kita, agama kita. Ada yang beragama Protestan, ada Katolik, ada Islam, dan juga mungkin ada keyakinan yang lainnya juga yang ada di dalam kerabatan kita di Punguan Simbolon Indonesia. Jadi sekali lagi kita syukuri, dan biarlah terus berjalan kehidupan, terus Tuhan akan menopang generasi demi generasi ya, yang terus kita rajut, kita jaga, kita warisi, dan tidak bertentangan dengan ajaran agama yang kita anut. Dan mari kita terus songsong masa depan dengan terus menjaga, menghormati kekerabatan yang berdasarkan saling menghormati kita dengan sebutua, dan juga kita tentu memberikan rasa kasih yang lebih kepada boru kita, dan kita juga soba tuh ulah-ulah kita, dan terlebih itu tulang ta dari Raja Limpong. Dan kita juga punya satu garis emosional yang sama di dalam satu poparan, karena Simbolon adalah tubuh Nisian Boru Limpong, dan itulah tulang kita. Dan sekali lagi selamat Dirgahayu SBI yang ke-17. Dan terima kasih Tuhan atas perkenan Kau memberikan tahun ke-17, dan biarlah tahun-tahun yang akan datang Kau tetap memberikan berkat-Mu dan menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami, setiap anak-Mu yang ada di Punguan ini, untuk terus bisa menjalani kehidupan dengan baik dan mensyukuri semua rahmat daripada-Mu. Sekali lagi, Tuhan memberkati kita Punguan Simbolon, Tuhan memberkati Simbolon, Boru Bere, Bebere, di seluruh Portibion, dan Tuhan kiranya menggenapi nantinya untuk menjaga dan melindungi kita. Terima kasih. Horas PSBI Simbolon, Simbolon PSBI. Horas, Horas, Horas. Moleate.